kalau biasa pakai yang ini dan suka dapat gitu ya, bisa dipakai. Cuma dibedakannya jadi kekerasannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada kesempatan malam kali ini nih, ini malam hari ya, kita berjumpa kembali di kupas tuntas mengenai tentang mancing ikan. Karena ini penting banget, terutama ini saya akan menjelaskan dari segi tekstur ya. Karena penting banget. Ini adalah kebutuhan atau juga bisa dikatakan wajib dan tidak wajib ya. Kenapa wajib dan tidak wajib? Karena kita harus memilih ya. Memilihnya apa? Karena kita harus memilih mengenai hal yang kita contohkan. Saya akan membuat sketsa nih. Ini saya akan membuat sketsa. Ini contoh air. Nah, ini saya contohkan joran ya. Nah, contohkan joran. Nah, ada dua joran saya contohkan. Karena untuk perbandingan sesuai judul ya, umpan yang keras dan umpan yang lembek gitu ya. Nah, apa saja permasalahannya yang kita temukan mengenai kedua umpan ini? Ya langsung saja kita jelaskan. Kita contohkan ini umpan, biasanya kan kita pakai untang biasanya ya. Nah ini umpan ya, ini umpan gitu ya. Nah, ini juga umpan ya. Nah, ini contoh ikan. Saya jelaskan dengan sketsa ya biar jelas ya, biar gampang dicerna gitu ya. Soalnya kalau langsung di kolam kan susah ya. Jadi kita bikin di sketsa ya. Nggak apa-apa gambarnya agak jelek-jelek begini ya. Yang penting maksudnya kena ya. Ini ikan ya. Kita membuat dua contoh umpan. Yang ini umpan lembek, yang ini umpan keras. Saya tulis aja ya, langsung umpan. Nah, ini umpan keras. Nah, di sini kita dipilihkan dua pilihan juga nih. Mengapa ada umpan keras dan umpan lembek? Pemancing tentunya sudah pada tahu ya. Kalau kita membuat umpan, ada yang sukanya lembek banget gitu ya. Tujuannya memang ada ya. Pertama, umpan lembek itu kan sangat liur, istilahnya mudah banget untuk diambil ikan gitu ya, diseruput gitu ya. Jadi ini ikan tidak akan berlama-lama kena kail gitu. Maksudnya begitu ya, umpan lembek itu. Biar selembek mungkin supaya ikan sekali nempel aja bahkan langsung kekait sama kail gitu ya. Begitu. Maksudnya seperti itu. Dan biasanya umpan lembek ini otomatis akan istilahnya gampang mengumpulkan ikan. Itu kelebihannya ya, akan mengumpulkan ikan cepat gitu ya. Kok bisa mengumpulkan ikan? Karena kalau umpan lembek itu dia akan sedikit cepat untuk istilahnya tidak akan lama di air gitu ya. Jadi cepat. Nah seperti itu ya, jadi kayak menyebar gitu sekitaran sini, ikan akan terpancing gitu ya. Nah itu kelebihannya. Cuma kita kadang-kadang selalu memakai umpan lembek tetapi tidak melihat dulu situasi dan kondisi gitu ya. Contoh ini di kolam. Nah, kalau di kolam umpan lembek tidak ada, istilahnya tidak ada masalah, bagus ya. Kalau apalagi kolamnya pendek gitu ya, kolam pemancingan biasanya ya. Nah, tetapi kalau kolamnya juga agak panjang gitu ya, istilahnya kita harus melempar lebih jauh, ini akan kesulitan juga. Ini tadi kan kita berbicara kepada kelebihannya ya, yang gampang dimakan ikan, cepat mengumpul, istilahnya tidak akan ya untuk sedikit yang ngocel gitu ya. Itu kelebihannya. Yang kedua, nah kalau untuk kekurangannya ya yang jelas itu ya, yang jelas. Kalau kolamnya terlalu panjang, kita akan sulit melempar. Ya jelas sulit melempar. Yang agak jauh kita perlu lontaran yang lebih keras gitu ya. Istilahnya tenaga kita ataupun tenaga lemparannya itu untuk melontarkan umpan ini lewat joran ini perlu tenaga yang keras gitu ya. Kalau kita tidak pandai-pandai amat, susah untuk nyampe pada titik spot yang ke depan banget gitu ya.
tujuannya gitu. Lebih dalam biasanya kalau pemancingan lebih dalamnya di depan gitu. Dan kekurangannya juga kalau seandainya umpan lembek ini bukan saja dari panjang kolamnya, kedalaman kolam pun bisa mempengaruhi. Kadang kita pas datang ke air, kolam kan lama jatuhnya ke bawah karena terlalu dalam. Bisa saja di perjalanan ini lepas. Ya. Dan kalau seandainya mancing di alam liar, ini justru kita juga ini makin beresiko juga. Biasanya kalau mancingnya di air deras lagi, apalagi ya. Ini otomatis lah umpan lembek yang gampang copot ini ke bawah air hilang. Jadi istilahnya ikan bukannya nggak ada, tetapi bisa saja karena umpannya udah copot dari kail, jadi sebenarnya umpannya itu udah dimakan ikan, cuma posisinya sudah tidak di kail lagi, dia udah jalan kemana-mana ikan gitu. Jadi pas dimakan udah nggak di kail gitu, jadinya nggak kekait gitu. Nah itu udah kelebihan dan kekurangan dari umpan lembek ini. Nah ini berbalik kepada yang keras, ini sangat dibutuhkan juga umpan keras. Tetapi kita harus lihat juga ya kondisi dan situasi juga. Ya tentunya kita kalau terlalu dalam airnya pakailah umpan keras. Terlalu jauh gitu ya lemparannya, kita harus melempar yang agak pakai tenaga gitu jauh. Nah itu juga harus agak keras gitu. Tapi jangan keras-keras amat lah gitu. Apalagi kalau umpan-umpan yang istilahnya ikan yang kayak ikan mas, ikan mujair juga itu kan tentu ya harus ada, dia itu enggak seganas yang predator gitu ya makannya. Jadi agus keras tapi istilahnya ya cukuplah untuk bisa melempar jauh lah gitu ya. Nggak copot di jalan, nggak copot gitulah gitu ya. Dan situasinya juga kalau air istilahnya air deras. Nah, kalau air deras itu sangat dibutuhkan banget ini. Mancing di sungai ya, mancing di laut gitu ya. Wah, ini umpan keras ini istilahnya yang lihat yang kenyal ini perlu digunakan gitu. Karena itu sangat berguna untuk supaya tetap bertahan di kail. Itu saja. Pertama itu tujuannya untuk bertahan di kail dulu. Masalah ikan makan tidaknya. Nah, itu nomor 2. Karena apa? Ya jelas kalau umpan sudah tidak ada di kail, ya gimana ikan mau didapat gitu ya. Udah lepas gitu ya. Ikan malah cari-cari yang lepasnya itu yang sudah pergi kail ke kail gitu. Nah, gitu. Yang itu pertahanan pertama itu adalah umpan dulu gitu. Umpan harus nempel di kail. Kan beda ya mancing di air deras. Gitu. Konsistensinya itu benar-benar pertahankan dari masalah kekenyalan dan kekuatan menempel di kail gitu. Dan aroma dan segala macam umpannya juga tetap ya. Kalau biasa pakai yang ini dan suka dapat gitu ya, bisa dipakai. Cuma dibedakannya jadi kekerasannya saja. Tetap ya apa istilahnya dasaran umpannya ataupun racikan umpannya jangan berbeda antara yang biasa kita dapatkan ikan sama yang suka kita strike terus ya, sudah teruji lah umpan kita. Perbedaannya cuma dari segi ya mungkin penambahan air aja gitu, ataupun tambahnya biasanya kalau di air deras kan ditambah lagi telurnya lebih banyak gitu kan. Biasanya telur itu apa suka lebih lengket ya, ataupun tambah aci lagi, ataupun tambah terigu yang pokoknya hal-hal yang bisa menempel kuat aja ya, tetapi tidak merubah dari khas ataupun racikan yang biasa kita dapatkan ikan gitu. Jangan merubah umpan atau istilahnya baunya jadi berubah gitu ya, warnanya jadi berubah, rasanya jadi berubah gitu ya. Itu jangan ya, tetap walaupun agak keras ataupun lembek, aroma, racikan dan segala macamnya harus tetap sama dengan umpan yang biasa kita dapat, apa istilahnya andalan kita ya gitu ya. Sedikit ya ini lewat sketsa, dan bila ada yang menambahkan silakan di kolom komentar. Nanti untuk membantu saya juga, untuk membantu teman-teman juga supaya membangun dunia permancingan biar semakin oke, semakin hebat gitu ya. Ya oke. Itulah sedikit ya mengenai umpan. Semoga ini bermanfaat ya.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.